Oke, halo semuanya, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Semoga pada siang hari ini kita masih diberikan semangat untuk menjalani perkuliahan kita hingga selesai nanti. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan ada Rias Rashid Rida, ada saya sendiri Charlita, ada Ari Wiyanda, ada Steve William Jenau, dan juga ada Media Marwanda Ripitasari. Jadi kelompok kami di sini membahas tentang psikologi positif. Mungkin di sini terkhususnya Bang Moza udah pasti tahu apa itu psikologi positif, dan mungkin di sini teman-teman juga ada yang udah tahu nih, mungkin teman-teman udah ada bukunya atau teman-teman udah pernah baca apa itu psikologi positif. Mungkin juga di sini ada teman-teman yang belum tahu apa itu psikologi positif. Jadi izinkan kelompok kami untuk mengajak teman-teman semua untuk sama-sama belajar dan juga mengenal apa itu psikologi positif. Jadi psikologi positif itu lahir dari seorang tokoh yang bernama Martin Seligman. Pada tahun 1998, pendirian psikologi positif di dunia diawali saat Martin Seligman ini menjadi presiden AP atau American Psychology Association bersama kolegannya dengan mengambil 3 tujuan utama psikologi. Pengertian psikologi positif adalah aliran pemikiran psikologi yang lebih fokus pada kekuatan dan aspek positif manusia dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkannya sehingga membuat masyarakat lebih bermakna dan juga lebih sejahtera. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yaitu Rias. Ya, oke, thank you, Kar. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi positif. Psikologi bukan hanya studi tentang penyakit, kelemahan, dan kerusakan. Psikologi juga merupakan studi tentang kekuatan dan keutamaan. Treatment bukan hanya untuk memperbaiki yang salah, tapi juga untuk membangun apa yang benar. Psikologi bukan hanya tentang penyakit atau kesehatan, tapi juga tentang pekerjaan, pendidikan, insting, cinta, pertumbuhan, dan permainan. Lanjut. Psikologi positif menurut Seligman dan Csikszentmihalyi pada tahun 2004 yang membedakan psikologi positif dengan psikologi humanistik adalah psikologi positif lebih menekankan pada hasil penelitian empiris dalam memahami dan menjelaskan manusia bagi keduanya. Perbedaan dengan psikologi humanistik yang menggunakan metode penelitian yang dianggap kurang ilmiah dan teorinya tidak didukung oleh fakta-fakta empiris. Lanjut. Apa yang menyebabkan psikologi lebih fokus pada aspek negatif dari manusia? Menurut Seligman, hegemoni psikologi yang berfokus dalam aspek-aspek negatif manusia tersebut terjadi karena setelah Perang Dunia Kedua, psikologi mendapatkan tugas yang berat yaitu untuk memulihkan psikologi masyarakat yang terkena dampak negatif pada masa perang saat itu. Perbedaan psikologi negatif dengan psikologi positif. Psikologi negatif yaitu psikosis, neurosis, depresi, dan gangguan. Fokus pada kekurangan, mengatasi keterbatasan, menghindari rasa sakit, lari dari ketidakbahagiaan, keadaan netral, kosong, sebagai healing. Sedangkan psikologi positif yaitu kesejahteraan, kebahagiaan, kepuasan, semangat, dan keceriaan. Fokus pada keutamaan, membangun kemampuan, mencari kesenangan, terlibat dalam kebahagiaan, tidak ada challenge. Selanjutnya saya kepada media, dipersilakan.
Jadi itu ada fokus penelitian, 3 pengalaman positif di masa lalu atau well-being dan satisfaction, dan kedua ada now atau happiness dan flow, dan yang ketiga ada future atau optimism dan hope, baik pada tingkatan subjektif, individual, ataupun kelompok yang lebih besar. Psikologi juga memiliki 2 tugas lainnya yang terlupakan, yaitu membantu orang yang bisa untuk hidup lebih produktif dan bermakna, mengidentifikasi serta mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ini bakal dijelaskan sama Rias lagi. Martin Seligman lahir pada tanggal 12 Agustus 1942 di Albany, New York. Dia mendapatkan belajar di University of Pennsylvania, menjadi presiden Amerika Psychology Association. Karya bukunya Seligman adalah Mihaly Csikszentmihalyi lahir pada 29 September 1934 di Rijeka, Kroatia, dan seorang psikologi Hongaria. Menghabiskan waktu di penjara selama Perang Dunia Kedua. Belajar langsung dari Carl Gustav Jung. Mengembangkan penelitian tentang kebahagiaan and flow. Kebahagiaan merupakan respon refleks yang dibangun ke dalam gen untuk pelestarian spesies, bukan untuk tujuan keuntungan pribadi kita sendiri. Flow merupakan suatu kondisi yang dialami seorang dan menikmati pengalamannya dalam mengerjakan suatu tugas. Selanjutnya saya ke media. Nah, jadi di sini ada Kathleen Hale Jamieson, adalah profesor komunikasi Amerika dan direktur Annenberg di Public Policy Center di University of Pennsylvania. Dia ikut mendirikan fastcheck.org dan dia adalah seorang penulis yang terbaru dari Cyberwar. Tempat lahirnya di Minneapolis, Minnesota, Amerika. Nah, ini ada ilustrasi dari karyanya Kathleen Hale Jamieson. Ini bakal dijelasin sama Ari Wiyanda. Georgen Eman Phailin 1934 sampai sekarang. Georgen Eman Phailin adalah seorang psikiater dan profesor Amerika untuk tempat tanggal lahir next.
Lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari penjelasan kelompok kami di sini. Kesimpulannya yaitu gagasan psikologi lebih berfokus pada sisi positif manusia sebenarnya sudah pernah diusulkan oleh psikologi humanistik, bahkan oleh William James. Namun karena psikologi humanistik tidak dikembangkan oleh para akademisi dan kelahirannya dianggap kehilangan momentum, psikologi humanistik kemudian tidak berhasil menggoyahkan hegemoni psikologi negatif. Walaupun terdapat kesamaan gagasan, psikologi positif mengklaim dirinya berbeda dengan psikologi humanistik. Martin Seligman yang memperkenalkan psikologi positif pada tahun 1908 menganggap psikologi humanistik kurang ilmiah dan teori-teorinya tidak didukung oleh fakta empiris. Psikologi positif ini didirikan dengan tujuan untuk mengubah orientasi psikologi yang lebih berfokus kepada sisi negatif manusia ke arah yang lebih positif, yaitu psikologi yang menekankan penelitian terhadap kekuatan dan keutamaan, kesejahteraan, kebahagiaan, optimisme, dan harapan. Harapan dari Seligman ini terrealistis karena sejak pendiriannya psikologi positif mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari berbagai kalangan di seluruh belahan dunia dan munculnya beberapa buku dan jurnal mengenai psikologi positif. Jadi itu saja presentasi dari kelompok kami. Di sini kami membuka sesi tanya jawab. Kami membuka pertanyaan dengan 5 pertanyaan. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kalau pertanyaannya udah 5, teman-teman bisa simpan dulu pertanyaannya atau bisa dicatat di buku, nanti baru diketik setelah kami buka sesi pertanyaan kedua. Terima kasih. Baik, Bang Moza sepertinya ingin memberikan pertanyaan. Boleh nggak tolong dijelasin di bagiannya Mihaly Csikszentmihalyi itu ada teori tentang kebahagiaan sama flow. Tolong dijelaskan. Soalnya tadi kayak kok cepet banget udah selesai gitu. Terus juga di bagian teorinya Martin Seligman masih belum dijelaskan, jadi tolong dijelaskan dulu ya. Makasih. Dina dulu deh. Dina kalau mau pertanyaannya silakan. Oke, makasih. Tadi di slide yang perbedaan psikologi negatif dan positif, itu kan ada selling. Selling itu apa? Makasih. Jai, boleh pertanyaannya? Tadi psikologi positif, kenapa psikologi humanistik kenapa psikologi humanistik dianggap ngetik aja. Oke. Kalau ada yang mau bertanya, masih kurang 2 orang sih. Bisa udah ada.
Bisa diketik di kolom komentarnya. Terima kasih. Masih bisa nanya, Kak? Boleh satu pertanyaan lagi kayaknya. Sabar ya teman-teman bagi yang mau bertanya lagi. Nanti dibuka sesi kedua kalau udah dijawab pertanyaannya. Aku mau nanya, kenapa psikologi kognitif mengklaim bahwa dirinya berbeda dengan psikologi humanistik? Ya, di sini aku pengen menjawab pertanyaannya dari Jopi. Apa perbedaannya psikologi positif dan humanistik? Psikologi positif segala bentuk perilaku pemikiran pada perasaan individu diarahkan untuk hal-hal yang positif. Sedangkan humanistik berlandasan pada pemahaman memanusiakan manusia seolah-olah manusia menduduki peringkat tertingginya. Gimana Jopi? Bisa diulang nggak? Cepat dulu kamu jelaskan. Oh, sorry, kecepatan. Psikologi positif, segala bentuk perilaku pemikiran dan perasaan individu
diarahkan untuk hal-hal yang positif. Sedangkan humanistik berlandaskan pada pemahaman memanusiakan manusia seolah-olah manusia menduduki peringkat tertinggi. Gimana jawab? Paham? Ya, paham. Oke. Media ingin mencoba menjawab pertanyaannya Bang Moja tentang teori kebahagiaannya Mihaly dan teori flow-nya dari Mihaly juga. Jadi, kebahagiaan menurutnya Csikszentmihalyi ini merupakan reflex response built into genius for the preservation of the species, not for the purpose of our own personal advantage. Jadi maksudnya itu karena melekat dan menjadi bagian penting dari eksistensi manusia, maka manusia akan selalu mengupayakan dengan segala upaya untuk mencapai kebahagiaan tersebut, apapun yang dilakukan manusia seperti mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dan sebagainya. Lalu ada teori flow yang menurutnya Csikszentmihalyi itu flow merupakan berkaitan dengan emosi. Emosi negatif akan menimbulkan psychic entropy, yaitu gangguan dalam kesadaran yang akan menyebabkan kita tidak bisa berfungsi penuh dalam mengerjakan suatu tugas. Bagaimana? Itu aja kah penjelasannya? Iya, Bang. Apa jawabannya kurang, Bang? Ya, kalau misalnya kamu rasa itu aja jawabannya, ya itu aja berarti jawabannya. Oke, Bang. Berarti pertanyaanku masih ada satu lagi yang belum dijawab ya? Iya.
Aku mau nanya, IG kalian apa? IG yang buat tugas galeri. Ada di kolom chat, Bang. Oke, terima kasih. Ya, di sini aku mau ngasih jawaban pertanyaannya Wahyu tentang contohnya psikologi positif. Contoh psikologi positif ketika individual mengalami kegagalan berulang kali dalam mendapati pekerjaan, maka individual tersebut cenderung akan mempercayai bahwa dirinya ditakdirkan menjadi seorang individu yang gagal. Yuk, jelas kah? Kan dia agak kurang sih. Dia kan lagi merasa gagal. Terus psikologi positifnya? Ya. Media mau coba jawab pertanyaannya Erdin Jaya tentang mengapa metode di psikologi humanistik dianggap kurang ilmiah dan teorinya tidak didukung oleh fakta empiris. Jadi, Abraham Maslow dengan psikologi humanistik memang tidak berhasil masuk pada pusaran psikologi mainstream. Disebutkan bahwa hal itu mungkin dikarenakan psikologi humanistik kebanyakan dikembangkan oleh para praktisi klinis, bukan oleh para akademisi. Jadi gimana, Jai? Jaya. Karena apa tadi? Oke, aku ulang ya. Mengapa metode di psikologi humanistik dianggap kurang ilmiah dan teorinya tidak didukung oleh fakta empiris? Karena Abraham Maslow dengan psikologi humanistik memang tidak berhasil masuk pada pusaran psikologi mainstream. Itu disebutkan bahwa hal itu mungkin dikarenakan psikologi humanistik kebanyakan dikembangkan oleh para praktisi klinis, bukan oleh para akademisi.
Bagaimana, Jai? Eh, yang ngebuat dia nggak masuk ke psikologi positif itu gimana? Iya, jadi itu karena humanistiknya dikembangkan oleh praktisi klinis, Jai, bukan para akademisi. Jadi gitu. Itu sih yang aku dapat di buku. Oh ya udah deh. Aman nggak? Hmm, Makasih. sama. Sudahkah? Lama banget diamnya. Wahyu, Iya, ini aku mau nanya tentang pertanyaanmu. Kamu nanya contoh psikologi positif dalam hal apa ya? Bebas aja kah? iya bebas aja. Cuman Ya contohnya sudah. kan tadi Rias ngasih ngasih ininya kan, apa namanya, kasusnya kan. Kemudian nanganinnya gimana sehingga jadi psikologi positif. Itunya yang jadi kosong, belum terjawab.
Oke. Jadi aku mau ngelanjutin pertanyaannya Wahyu tadi. Maka si individual tadi itu belajar terus menerus, artinya individual itu memiliki niat untuk tidak akan menyerah tempat di mana dia melamar pekerjaan, menerimanya. Gimana yuk? Wahyu. Berarti dia optimis gitu ya. Iya. Ya sudah cukup menjawab. Terima kasih. Sisa berapa pertanyaan lagi? Sisa punyanya Bang Moza yang tentang kebahagiaan sama punya Dina. Mohon maaf, yang punya Dina kami nggak ketemu. Pertanyaannya apa sih? Ini yang ada di layar ini, yang di bawah.
yang tentang psikologi positif, perbedaan psikologi negatif sama psikologi positif, tapi yang di bawahnya yang tidak ada. Ya udah kalau nggak ada nggak apa-apa. Makasih. Dina, mohon maaf ya, kami nggak bisa jawab pertanyaanmu. Ya nggak apa-apa, santai aja. Ini aku juga nyariin yang selling ini di buku aslinya, yang positive psychology-nya si Heveron sama Puniwell juga emang nggak ada. Maksudnya sejauh ini aku masih belum ketemu sih. Jadi kayaknya emang either salah nulis atau gimana, kita nggak tahu. Dari bukunya, maksudnya buku yang ini. Berarti tinggal pertanyaanku aja kan yang belum dijawab. Iya Bang. Bang Moza tadi pertanyaannya pengertian kebahagiaan menurut Seligman sama teorinya kah? Atau cuma Jadi teorinya? pertanyaanku bukannya teorinya Seligman, yang kebahagiaan kan bukannya Mihaly ya? Oh, Gimana sih kalian yang punya tugas kok kalian nggak tahu? iya Bang, maaf.
Ayo dijawab. Kalian udah ngabisin waktu hampir sejam. Mohon maaf Bang, berarti tadi pertanyaannya Bang Moza dijawab sama media. Kenapa? Pertanyaannya Bang Moza tadi berarti sudah dijawab sama media. Kan yang dijawab baru yang Mihaly doang, yang Seligman masih belum. Yang Seligman ini teori atau Teori kan? Teori kan? Harus. iya Bang, masih dicari sebentar. Kalau kalian bingung teorinya Seligman yang mana yang aku tanya, teorinya yang tentang learn helplessness. Itu yang kalian belum jelaskan. Sama teori well-being deh. Kalau enggak, kalian cari dulu jawabannya. Sambil nunggu kelompok 10 selesai presentasi gimana. Biar nggak makan waktu terlalu banyak. Kelompok 9. Iya, boleh. Boleh, Bang. Nih. Itu ya, tadi pertanyaanku ada 2, teori learn helplessness sama teori well-being-nya Martin Seligman. Iya Bang. Oh jadi ini ditutup aja Bang presentasinya. Sudah semua kan dijawab? Iya udah, cuman punya Bang ini aja, Bang Moza aja. Ya udah tutup aja. Baik teman-teman, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila banyak kekurangan dalam penjelasan atau tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Sekian dari kami, terima kasih.